Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dari kelas 11 TKJB. Saya ingin mempresentasikan menganalisis berbagai standar komunikasi data. Informasi tentang Badan Standarisasi Dunia. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol adalah untuk menstimulus komunikan dan mendapatkan umpan balik dari komunikan. Adapun unsur dalam komunikasi adalah komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek. Apabila semua unsur tersebut ada dalam suatu komunikasi, maka komunikasi itu dinamakan komunikasi yang efektif. B. Informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi. International Telecommunication Union atau disingkat itu adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membekukan dan menguasai radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utama meliputi standarisasi, pengolokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda atau memungkinkan panggilan telepon internasional. Fungsinya bagi telekomunikasi hampir sama dengan fungsi OPPO bagi layanan telepon. Bagi layanan pos. Itu merupakan salah satu agensi khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland. Di samping gedung utama kampus PBB itu terdiri dari 3 biro. Biro telekomunikasi itu, biro radio komunikasi itu R, biro pengembangan, Komisi Elektronik Internasional. Komisi Elektronik Internasional, bahasa Inggris International Electronical Commission, IEC, adalah suatu ERNOP standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika dan teknologi lain yang terkait, yang secara kolektif dikenal dengan elektronologi. Standar IEC meliputi berbagai teknologi yang pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor. Semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, dan tenaga air laut, serta berbagai hal lain. Ia juga mengelola skema penilaian kesesuaian yang menyatakan apakah suatu perangkat sistem atau komponen suatu sesuai dengan standar internasional IEC, menerbitkan standar bersama dengan IEC, dan mengembangkan standar-standar bersama dengan ISO dan juga ITO. Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Organisasi Internasional untuk Standarisasi, bahasa Inggris International Organization for Standardization, disingkat ISO atau ISO, yaitu Badan Penetap Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut yaitu IOS, bukan ISO, tetapi sekarang semakin sering memakai singkatan ISO. Karena dalam bahasa Yunani, isos bermanfaat sama equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isomnia. IE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. IE adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk pengembangan teknologi untuk meningkatkan rekat manusia. Sebelumnya, IE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektrik. ANSI, American National Standard Institute. American National Standard Institute, ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diperlakukannya, dan penggunaan ribuan norma
dan pedoman secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. ATS, Arnex Trade Association, mendesain standar high-speed local area network LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. Arnet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node memakai Arnet controller, chip, dan kabel translator dan dihubungkan dengan network. CA, International Commission on Illumination, adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu, pengetahuan, dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra sejak dikembangkan pada 1913. CA menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu objek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standar internasional. DISA, Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam business, elektronik business. Organisasi DISA merupakan satu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. ECA, Electric Components Assemblies dan Material Association, dengan diadministrasi oleh ANSI, American National Standard Institute. Ia memberikan forum untuk industri dan dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, consumer elektrik, telekomunikasi, dan keamanan internet security. Electric Industry Alliance, organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di bidang telekomunikasi. Ia mendirikan Technical Committee TR 30/1962 untuk pengembangan standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment (DET) seperti port komputer dan data communication equipment (DSI), seperti modem. Organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen, array dan assemble, serta material dan perangkat pendukung. ECMA, European Computer Manufacturers Association, sebelumnya dikenal sebagai ECMA. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dari ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. European Telecommunication Standard Institute atau biasa disingkat ETSI merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan, operator jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa, atau organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh ofisial standar organisasi Eropa oleh European Commission (EC) dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasangan Eropa. Federal Communication Commission (FCC) adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi baik yang luar ataupun ke dalam negara di Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang, dan FCC tujuan mengukur komunikasi wireless adalah agar
tidak terjadi kesimpang siaran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. IETF, Internal Agreeing Task Force, adalah sebuah organisasi yang berwenang dalam bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Internet Agreeing Task Force, disingkat IETF, merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak-pihak, baik itu individual ataupun organisasional yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh ISG, Internet Agreeing Steering Group, dan diberikan tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada AIB, Internet Architecture Board. International Committee for Information Technology Standard, organisasi INCHET dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi ECT, meliputi media penyimpanan, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyimpanan, penyampaian kembali informasi. IT, Information Technology Industry Council. IT, Informasi Teknologi Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. TIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi, adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika (EA). TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalisasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi sehingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan mendatang. CEN, European Commission Electronical Standardization, European Committee for Standardization, Badan Standarisasi Teknologi Informasi. Informasi 7 buah layar OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer. Physical layer, lapisan 1. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta pembangunan arsitektur jaringan seperti pengkabelan, topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui setiap layer dapat dianalogkan seperti Anda mengirim surat. Data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, lever, bread, dan switch pada layar 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IE802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control (MAC) dan lapisan Logical Link Control (LLC). Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer membuat header untuk paket yang berisi informasi IP Internet Protocol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internal routing dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali
saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket data telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Session layar lapisan kelima. Session layar merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layar adalah NVS, CMB, RTP, dan lain-lain. Presentation layar lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layar di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layar adalah MME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Operation layar lapisan ke-7. Operation layar adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenal bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layar adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Nah, sampai sini saja presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.